Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Esa, yang namanya suci dari Allah yang lain. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan suci, suci, suci ketika berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang undang-undangnya, yang mencari yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu supaya dipegang sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapanmu bersama-sama, maka Aku tidak akan dapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau yang mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih berada di perjalanan. Tolong ya Tuhan, Kau sertai mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Mungkin saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, tolong Kau berikan kesembuhan dari obat-obatan dan makanan yang mereka makan ya Tuhan, agar mereka dapat berkumpul dengan kami minggu depan di tempat ini. Dan juga Tuhan, tolong siapkan hati kami ya Tuhan, agar hati kami dapat tertuju hanya Engkau ya Tuhan, dan tidak hal-hal yang lain yang berada di luar sana, tapi hanya berfokus kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan menerima firman-Mu nanti ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mengambil dosa di hadapan Tuhan, dosa kita telah dibuang oleh Tuhan.
dari timur ke barat. Tuhan sangat mengasihi kita. Dalam satu minggu ini kita pasti melakukan segala hal yang buruk di hadapan Tuhan. Kita menyakiti hati sama kita, hati saudara kita, hati ayah kita, ya, hati ibu kita, dan terutama kita menyakiti hati Tuhan. Sebelum kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita nyanyikan satu pujian sejauh timur dan barat. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami,
Sungguh kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan jemaatkan datang beribadah di dalam Kristus ini ya Tuhan. Tapi kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran. Itu sebelum kami jauh masuk di dalam kehadiran-Mu, kami mohon pengampunan yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkuduskan, sucikan setiap kami supaya kami layak di dalam beribadah saat ini ya. Mungkin selama 1 minggu ini kami melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan kami, lewat sikap kami, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami, hati keluarga kami, hati suami, istri, anak kami, bahkan ayah kami, ibu kami. Tuhan, saat ini kami mohon ampuni segala dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami, dan kami layak di hadapan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Teruskan kamu dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu, dan kami benar-benar kudus suci di hadapan Tuhan dalam menghadap hadirat dosa ini. Sekali lagi ya Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, serahkan ibadah kami ini dan tahu kemudahan akhirnya kiranya kuasa Tuhan yang terus menolong dan mengisi. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita anugerah terambil dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah yang dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita telah diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan dengan penebusan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Jiwa kita memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan itu sungguh besar, sungguh luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang menebus kita, yang kita bukan apa-apa di hadapannya, tapi Tuhan rela menebus kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Untuk meresponi, mari kita pujikan besarlah Allah. Yang
Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan menaikkan dua syafaat kita. Yang pertama, berdoa untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang mengalami kesakitan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Kiranya Tuhan mencukupkan yang mereka butuhkan. Berdoa untuk kesehatan keluarga yang merawat. Yang kedua, berdoa untuk persiapan setiap kita dalam menyambut hari Natal yang sebentar lagi akan datang. Doakan agar setiap kita dapat memaknai Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berdoa untuk persiapan Natal agar Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong bantu, sembuhkan mereka, pulihkan sampai sembuh benar. Tuhan tolong bantu kiranya segala kebutuhan untuk obatan, untuk biaya, Tuhan tolong bantu, cukupkan ya Bapak. Juga kami mau berdoa untuk keluarga yang merawat. Tuhan tolong bantu, biarlah anggota keluarga yang merawat mereka boleh merawat dengan sabar, mereka mau merawat dengan penuh kasih, sehingga yang dirawat menjadi sehat dan yang merawat juga tetap sehat. Tuhan mau berdoa untuk persiapan setiap kami semua untuk menyambut hari Natal. Tuhan tolong bantu agar bukan hanya pesta pora yang kami cari, bukan hanya hari rayanya yang kami cari, tapi kami boleh memaknai Natal bahwa Tuhan Yesus lahir di hati kami, dan sudah lahir ini membuat kami menjadi orang Kristen yang baru. Tuhan Yesus ingin juga menjadikan kami sebagai saudara yang boleh turun mengabarkan Injilnya kepada orang-orang di sekeliling kami. Tolong bantu kami Bapa untuk boleh mempersiapkan Natal untuk sebaik-baiknya. Bapa, untuk berdoa untuk persiapan ibadah kami yang datang. Tuhan bantu persiapannya harus kami lakukan, menyiapkan acara di tempat sana. Tuhan tolong bantu, mohon kasih sayang-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkau menjawab sesuai dengan waktu saja Tuhan dan waktu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Silakan untuk duduk kembali. Firman itu indah, firman itu ajaib, firman itu kita hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Andreas, mari kita pujikan satu pujian, Ajaiblah Firman. Katakanlah keindahan
saat ini di hari Sabat ini kami boleh berada di hadapan-Mu. Kami saat ini mengaku akan keterbatasan kami, kelemahan kami di hadapan-Mu, Bapa. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang indah itu, firman yang hidup itu, kami mohon Tuhan mengurapi kami, mohon Tuhan memperlengkapi kami dengan hikmat, dengan kerendahan hati dan pengertian akan firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang terbatas, Tuhan menolong, sehingga berkat firman yang sudah didapatkan terlebih dahulu boleh dibagikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sehat semuanya? Amin. Kalau kurang sehat perlu istirahat di rumah ya, beribadah di rumah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya minta maaf kepada pengurus. Bulan lalu sebenarnya Pak Kiadmin juga sudah menghubungi saya, tetapi setiap kali menghubungi saya pas jatah saya itu juga pelayanan mimbar ya di Lini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersyukur akhirnya saya menawar bagaimana kalau bulan November ya. Akhirnya jadi hari ini saya diberi kesempatan untuk mengambil bagian pelayanan pemberitaan firman di dalam ibadah ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan pada saya ini bukan tema yang gampang buat saya untuk merenungkan gitu ya. Perlu waktu, perlu perenungan yang lebih serius ya. Saya memang sempat buka YouTube Bapak Ibu ya. Saya buka YouTube-nya orang-orang hebat, khotbah ya tentang makna hidup serupa dengan Kristus. Banyak pengajaran-pengajaran yang begitu bagus. Tetapi saya belum menemukan Bapak Ibu ya yang praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam renungan saya nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, saya punya murid kembar 2 pasang, ya, 2 pasang itu kembar. Nah, yang satu ini sudah kelas 3. Jadi selama 3 tahun saya pun belum bisa mengenali, ya, yang satu pasang ini. Mana yang namanya Vito, mana yang namanya Vino, itu saya belum mengenali. Ciri-cirinya bagaimana, ya? Karena mirip sekali. Kemudian sekarang masuk kelas 1, ya, sudah setengah tahun lebih, ada kembar lagi gitu. Saya juga masih belum bisa menemukan perbedaannya itu di mana. Ya. Kemudian saya mencari informasi dan ternyata Bapak Ibu yang paling mengetahui perbedaan itu adalah orang tuanya, ibunya. Bapaknya biasanya kurang perhatian. Ya, ibunya itu lebih jeli memperhatikan. Oh, kalau si Vino ini lebih kalem. Ya, kalau si Vito ini lebih berakasan gitu ya, lebih berani gitu. Tapi yang Vino ini lebih pandai, tapi yang Vito ini ya di bawahnya gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ironisnya Bapak Ibu, 2 murid saya yang kembar, ya, 2 pasang murid saya yang kembar, ironisnya itu adalah ponakan saya, ya. Tapi saya nggak mengenali mereka. Baru saya tahu dari orang tuanya, dari mamanya, saya baru mengenal. Oh, ternyata ini perbedaannya di sini, ya. Ternyata perbedaannya dalam hal ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini namanya serupa tapi tak sama. Meskipun berbeda seperti apapun, pasti ada. Meskipun sama, ya, mirip, tetapi pasti ada perbedaannya. Nah, ini namanya berbeda tetapi tak sama. Pertanyaan yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, ya, Alkitab kita ini mengatakan bahwa manusia dicipta serupa segambar dengan Allah. Ya, serupa segambar dengan Allah.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin menanyakan, apakah kita ini sudah serupa segambar dengan Allah atau belum? Ya, jangan-jangan kita ini berbeda jauh dengan Yesus Kristus. Ya, dan memang betul Bapak Ibu. Ya, kita ini sangat berbeda dengan Allah kita, dengan Yesus Kristus. Dia adalah Allah pencipta, sedangkan kita adalah ciptaan. Dia adalah penebus dosa dan kita ini manusia yang berdosa, sementara dia memiliki kesucian. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini ya, kalau dituntut manusia serupa dengan Allah, dengan Kristus, pasti ini mustahil. Kenapa Pak Kiai membuat tema seperti ini? Maaf Bapak Ibu, ini tidak serius ya, tetapi akan mengantar kita pada satu pertemuan. Ya, ini mustahil ya. Kalau kita ini dikatakan serupa dengan Kristus, tetapi Bapak Ibu, tetapi ini penting ya. Tetapi justru yang meminta kita untuk serupa dengan Dia itu adalah Dia sendiri, adalah Allah sendiri. Ya, itu sebabnya ya, apa yang mustahil bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi manusia, pasti itu akan terwujud. Amin Bapak Ibu. Ya, meskipun Dia itu adalah pencipta, kita ciptaan, Dia adalah maha suci dan kita berdosa. Tetapi kalau yang meminta itu Allah disertai dengan ketaatan kita, kita pasti serupa dengan Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apanya yang serupa? Sekarang pertanyaannya itu. Ya, apanya yang serupa? Bagaimana keserupaan kita dengan Dia? Kita akan belajar memahami sedikit dari 1 Yohanes 2 ya, pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita membaca bersama. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6 saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi ayat terakhir. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Dia di situ D besar. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, syarat utama untuk kita hidup serupa dengan Kristus adalah hidup di dalam Dia. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 tadi. Ya, saya ulangi. Syarat utama untuk kita hidup serupa dengan Kristus adalah kita hidup di dalam Dia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa sih yang dimaksud hidup di dalam Dia itu? Ya, Alkitab kita itu banyak memberikan pengertian. Maksudnya hidup di dalam Dia. Ya, ayat 3 sampai ayat 4 di situ ada satu kebenaran, hidup di dalam Dia itu seperti apa? Yaitu mengenal Allah. Ya, mengenal Allah dan menuruti perintahnya. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 3 di situ dikatakan hidup di dalam Dia itu adalah persekutuan dengan Dia. Bersekutu dengan Dia. Kemudian di bagian kitab yang lain dikatakan melekat pada pokok anggur. Ya, Yesus itu sebagai pokoknya, kita
kita ranting, melekat pada pokok anggur. Kalau lepas dari pokok anggur berarti kita mati, gitu ya. Berarti kita tidak ada di dalam, ya, di dalam bagian pokok itu. Ya, mungkin ini bisa lebih dimengerti kalau Bapak Ibu mengingat lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kita caranya. Ya, ini menolong kita untuk kita apa? Memberi pemahaman kepada kita bahwa hidup di dalam Dia itu apa? Ya seperti Yesus pokok dan kita caranya itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian juga di bagian Alkitab lain ya. Di luar aku kamu bukan siapa-siapa. Di luar aku kamu bukan apa-apa. Saudara sekalian, ini menyatakan bahwa hidup di dalam Dia itu seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan manunggaling kawula Gusti. Ya, menyatunya saya dengan Tuhan. Tetapi bukan seperti pengajaran Sesiti Jenar ya. Sunan kaum Sunan itu ya. Sesiti Jenar itu mengatakan manunggaling kawula Gusti, tapi kawula itu ya Gusti yang harus disembah. Bukan seperti itu. Tetapi apa? Konsep Kristen tentang manunggaling kawula Gusti seperti yang Yesus ajarkan, aku dan Bapa adalah satu. Dan Tuhan Yesus mendoakan supaya kita dengan Bapa, dengan Yesus itu adalah satu. Bapak Ibu, itu menolong kita untuk memahami apa sih artinya hidup di dalam Tuhan, di dalam Dia. Dan ini menjadi syarat utama untuk serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makna serupa dengan Kristus ya, dalam bahasa Ibrani-nya pelajaran kelas 5. Ada yang kelas 5 di sini? Ada? Ya. Lona kelas berapa? Yang kecil itu kelas berapa? Kelas 6. Wah, ya. Jadi ada pelajaran di kelas 5 karena saya juga dampingi anak-anak belajar Bapak Ibu di SD ya. Jadi saya masih ingat ya. Jadi serupa dengan Kristus itu bahasa Ibrani-nya imago Dei. Ya, imago Dei misalnya ya. Imago Dei. Artinya apa? Artinya yaitu bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat Allah. Ya. Manusia itu memiliki sifat-sifat Allah. Ya. Apa sih sifat Allah? Yaitu kasih, kesucian, dan juga akal budi. Ya, nanti 3 hal ini ya akan kita bahas ya. Kasih, kesucian, dan akal budi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana? Ya, seharusnya aku bisa serupa dengan Kristus. Ya. Jadi pengertian serupa dengan Kristus atau imago Dei yaitu bahwa kita memiliki sifat-sifat seperti Kristus. Ya, yaitu hidup mewujudkan Kristus. Ya, hidup mewujudkan atau mengejawantahkan ya sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kasih itu di dalam hidup saya itu memberi rasa kepada orang lain? Sudahkah kasih kita itu benar-benar dirasakan positif dengan orang lain? Ya. Sudahkah hidup kita ini benar-benar kita ini menuntut hidup suci di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan juga? Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudahkah kasih kita itu nampak di sekeliling kita? Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari 6 ayat ini mari kita belajar memahami sebenarnya hidup yang seperti apa yang serupa dengan Kristus itu. Yang pertama tadi ya, sifat Allah tadi yaitu kasih. Sudahkah kita menuruti firman-Nya? Ya, ayat 5 tadi dengan jelas mengatakan barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Amin Bapak Ibu, jelas loh ya ini. Ya. Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah ketika orang itu menuruti firman-Nya. Rupanya ada perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan Bapak Ibu.
ya, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan supaya kita itu memiliki kasih, yaitu apa? Taat kepada firman, taat kepada perintah itu. Jadi bukan hanya sekedar kita baca, merenungkan, kemudian kita paham, bukan. Tetapi perlu mengorbankan diri, perlu yang namanya rendah hati untuk kita melakukan. Baru itu bisa dikatakan taat. Kalau hanya sebatas baca, merenungkan, memahami, itu belum taat. Tetapi melakukan, baru itu taat. Dan orang yang seperti ini yang memiliki kasih Allah. Ya, kalau orang itu memiliki kasih Allah serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Allah itu gampang atau sulit? Mengasihi Allah yang wujudnya itu roh, kita tidak bisa melihat, itu gampang apa sulit? Sulit? Kalau menurut saya gampang, Bapak Ibu. Tapi mengasihi yang berwujud, istri kita, suami kita, anak-anak kita, apalagi orang yang telah menyakiti hati kita, gampang atau enggak mengasihi mereka? Sulit. Istri yang terus ngomel ketika bapak-bapak pulang dari kerja, bapak-bapak yang berkata kasar pada istrinya, anak-anak yang bandel, ya, kira-kira bagaimana? Kita atau gampang mengasihi, Bapak Ibu? Ya, lebih sulit mengasihi yang berwujud sesama kita, ya. Mengasihi sesama kita itu lebih sulit daripada mengasihi Allah. Kalau mengasihi Allah, nggak mengasihi, nggak apa. Tetapi kalau yang berwujud, kalau kita nggak bentak, kalau kita nggak mengatakan, ya, mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan hati kita, belum puas. Ini artinya mengasihi yang berwujud itu lebih sulit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menjelma jadi manusia, ya, berada di tengah-tengah orang Israel. Orang Israel sulit untuk memahami. Orang Israel sulit untuk mengasihi. Orang Israel sulit untuk membela Yesus ketika Yesus disiksa, ketika Yesus akan dibunuh di atas kayu salib. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, bagaimana? Ketika Yesus dalam wujud roh, mereka mengasihi dan mereka gencar mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah mengajarkan, telah meneladankan pada kita bagaimana mengasihi yang sebenarnya, ya, bukan pura-pura, bukan hanya kita orang yang mengaku saya percaya kepada Dia, bahkan Ia mengasihi dunia meskipun dunia itu memusuhi. Karena apa? Karena sasaran Dia, karena tujuan Dia itu adalah dunia yang berdosa, adalah manusia yang berdosa. Meskipun mereka memusuhi, tetapi Yesus tetap mengasihi musuh atau mengasihi orang yang membenci kita. Sulit kan? Ya, apakah kita bisa? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini kunci untuk kita membuka masuk kepada keserupaan dengan Kristus. Mengasihi musuh, mengasihi orang yang membenci kita, mendoakan orang yang menfitnah kita, membenci kita, memusuhi kita, itu tidak gampang. Tetapi ketika Bapak Ibu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita bisa mengasihi, mendoakan yang baik, itu sudah menuju kepada keserupaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menginginkan pada kita untuk berbagi kasih kepada sesama, ya, berbagi kasih kepada sesama dengan segenap hati, ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita berbagi kasih kepada sesama, berbagi sesuatu sedikit saja, hati kita merasa bagaimana? Lega kan? Ya, mungkin bagi orang lain nggak berjanji, istilah Jawanya, ya, mungkin nggak ada nilai harganya, tetapi pemberian kecil kita ini, ya, diterima
oleh Allah, oleh sesama kita. Wah, rasanya senang. Pergumulan yang sama, Bapak Ibu. Ya, biasanya kita, ya, manusia atau kita orang Kristen, ya, masih ada orang yang seperti itu, dan kadang-kala saya juga seperti itu. Saya bersyukur dengan bagian firman Tuhan ini menolong saya untuk memahami. Dulu saya memiliki pemahaman seperti ini, ya, untuk berbagi kan ya harus orang yang sudah punya, gitu. Kok nggak punya apa-apa, apalagi cuma sedikit, bagiku ini saja, ya untuk aku saja kurang, bagaimana aku bagikan pada orang lain. Saya diingatkan Bapak Ibu, ya, dengan peristiwa 5 roti 2 ikan. Pada saat itu, ya, orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan para murid itu kan banyak, ribuan, 3.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Tapi Tuhan Yesus katakan melihat mereka lapar, gitu ya, melihat mereka haus, Tuhan Yesus katakan kalian harus kasih makan mereka. Bingung, Tuhan nggak ada apa-apa. Ya, kalau aku pergi ke desa nggak cukup, nggak ada apa-apa. Kemudian mereka cari menemukan anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan. Ya, apa artinya 5 roti 2 ikan untuk ribuan orang? Ya, tetapi anak kecil ini dengan sukacita membawa kepada Yesus, menyerahkan pada Andreas dan didoakan dengan ucapan syukur oleh Tuhan Yesus. Dan 5 roti 2 ikan itu mencukupkan banyak sekali orang. Pelajaran penting buat saya dan Bapak Ibu. Kalau kita mau berbagi, jangan tunggu sampai kita kaya. Amin. Ya, jangan sampai ya kita punya, ya, maksudnya harta, gitu ya. Jangan, kita tidak usah tunggu. Bapak Ibu punya kekayaan yang luar biasa, ya. Bapak Ibu punya kebenaran di dalam pikiran Bapak Ibu, dalam hati Bapak Ibu. Itu yang perlu kita bagi. Bapak Ibu punya tenaga, jadi tenaga itu yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini saya belajar, ya, dari perkara kecil. Ya, saya ingat 28 Juni yang lalu, ya, saya bisa berbagi Bapak Ibu, meskipun ya kata orang apa yang saya bagikan itu sesuatu yang kecil, yang tiada arti, yaitu saya berbagi sayur, gitu ya, sayur bayam gitu, ya. Jadi saya mengundang hamba-hamba Tuhan, sudah saya ajak, gitu ya, sekitar ini nggak mau. Ya, saya ngajak anak-anaknya saja, ya, ngajak anak-anak hamba Tuhan, saya kumpulkan di P3A, saya ajak belajar nanam, gitu ya. Terus kemudian pulang saya bawain bibit sayur bayam Brasil, itu Bapak Ibu. Ada yang sudah punya nanam bayam Brasil? Belum? Nah, ini bayam impor Bapak Ibu, bayam Brasil. Mahal kan? Tapi ini sesuatu yang remeh, sesuatu yang murah, tapi ya, memang saya beli satu polybag itu 10.000 Bapak Ibu. Saya hanya beli beberapa, gitu ya, polybag, 5 polybag. Kemudian saya tanam, jadi banyak. Saya punya modal. Saya sudah bikin 200 polybag. Ya, saya hitung, ya, 200 kali 10.000 berapa? Ya. Tetapi saya nggak mau beli, nggak mau jual Bapak Ibu. Saya udah anak-anak hamba Tuhan, gitu ya. Kemudian setelah belajar tanam sayur, ya pulanglah bawain Bapak Ibu. Ya, kemudian di rumah apa? Mereka itu mana? Dipencari itu, karena mudah, ya, dipoklek, ditancap, itu aja hidup tumbuh panen. Dan saya senang sekali, ya, ada anak-anak kecil playgroup itu, ya. Om Andre, ini bayam Noel, ini sudah panen, sudah berbagi dengan tetangga. Saya senang Bapak Ibu, bayam gitu loh, ya. Padahal yang saya tanam satu polybag itu satu batang, satu coplek, gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya berpikir dan saya sudah membuat 500 polybag dan itu habis Bapak Ibu untuk dibagikan, ya, supaya mereka juga nanam, supaya mereka berbagi. Satu hal yang kecil dari 5 polybag yang saya miliki itu menjadi banyak, dan saya sudah punya banyak berapa bedeng yang di P3A sana. Dan saya bersyukur, ya, melalui bayam
pernah dicibiri orang gitu ya, cibiri cebek gitu ya, dicebeki gitu, bayem gitu ya. Tapi mereka nggak tahu itu bayem impor, ya, khasiatnya banyak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah satu contoh, ya. Mungkin di rumah Bapak Ibu ada hal-hal yang kelihatan sepele, yang mungkin ada orang lain membutuhkan. Kita bisa berbagi, tidak semuanya, berbagi saja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi tindakan kasih itu adalah tindakan untuk kita berbagi. Amin. Tindakan kasih itu adalah tindakan untuk kita berkorban. Amin. Kalau kita tidak berbagi, kalau kita tidak berkorban, masuk korban perasaan Bapak Ibu, maka kita tidak akan melangkah kepada keserupaan dengan Kristus. Kita tidak akan masuk di dalam namanya kasih. Ngomongnya kasih, Pak Cetil. Ya, katanya mengasihi, ya, katanya mengampuni, ya, kok nggak mau berkorban. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya, kita belajar memahami sebenarnya hidup yang seperti serupa dengan Kristus itu. Yang kedua adalah kesucian. Ya, tadi sifat Kristus yang kedua adalah suci atau kesucian. Ayat 1 dan 2 di situ dikatakan, saya akan bacakan sekali lagi. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus. Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, langkah awal kita untuk bisa hidup suci adalah bertobat. Ya, apa sih bertobat itu? Ya, menurut Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20, bertobat itu adalah sadar dan tidak mengulangi lagi, berbalik kepada Tuhan. Ya, kalau saya membahasakan, ya bertobat itu berbalik, ya 180 derajat, menghadap ke barat, ya sampai menghadap ke timur, bukan muter 360. Kalau muter berarti kita kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau hanya 90 saja, ya berarti kita sinsau noleh, sinsau lirik, ya harus 180 derajat, berbalik kepada Tuhan. Bertobat, ya dari bahasa Yunani itu metanoia, ya metanoia, bukan metanitumo, ya metan, ya metanoia artinya apa? Perubahan pikiran yang disertai penyesalan. Ya, perubahan pikiran yang disertai penyesalan dan perubahan perilaku, perubahan karakter. Sudahkah kita melakukan hal ini? Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian ada bahasa lain, yaitu bahasa Ibrani, yaitu sub, bukan sop. Ya, kalau sop mungkin sebelah sini ya, mie ayam apa sop gitu ya. Ini sub, S-H-U-B. Artinya apa? Kembali dan nikah, N-I-C-H-A-N. Artinya yaitu merasakan kesedihan. Artinya kembali merasakan kesedihan. Sopo oke sih belum kembali merasakan kesedihan. Itu hanya orang yang mau bertobat. Orang yang nggak mau bertobat, maunya tidak mau mengulangi kesedihan itu, maunya sukacita terus. Benar Bapak Ibu? Ya, ingat sub dan niken. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi maksud pertobatan adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya, kemudian bertekad untuk memperbaiki dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. Itu arti dari bertobat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang nggak gampang. Bertobat itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tetapi proses perubahan sikap dan tingkah laku yang terus menerus, ya, proses perubahan sikap dan tingkah laku yang terus menerus. Kenapa kok terus menerus? Ya, kenapa kok nggak cukup satu kali? Kenapa kok terus menerus? Ya,
Karena apa? Kita ini berdosa lagi, kemudian kita menyesal, minta ampun sama Tuhan, berdosa lagi, ya, menyesal, berdosa lagi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah manusia, ya, kapok lombok, ya, berdosa lagi, itu sebabnya perlu kita ini perlu proses perubahan tingkah laku karakter ini yang terus menerus. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersyukur kita punya pengantara yaitu Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur kita ini punya pendamai. Sehingga apa? Itu yang senantiasa mengingatkan kita. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus, ya, yang terus menyadarkan kita akan kesalahan kita, menyadarkan kita bahwa kita perlu bertobat. Kalau tidak bertobat nanti celaka, ada hukuman. Kita bersyukur. Agama lain belum tentu dan bahkan bisa dibilang tidak ada yang punya pengajaran seperti itu. Roh Kudus itu milik orang-orang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau hidup seperti Kristus hidup atau serupa dengan Kristus, sangkal diri dan berubah. Itu kata Kisah Para Rasul pasal 3. Sangkal diri dan berubah. Kemudian tunduk diri dan rela untuk diajar oleh firman. Kerelaan untuk dibentuk. Yakobus pasal 1. Ya, ayat 9 sampai 23. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang sulit buat kita. Seringkali yang kita pertahankan apa? Adalah gengsi kita, ya, untuk menyesal, untuk mau berubah serupa dengan Kristus, ya, menyangkal diri itu tidak gampang. Biasanya kita gengsi kan, ya, apalagi minta maaf pada anak kita, ya, gengsi kan, mestinya anakku sing jauh ngapura, ya, bukan aku sebagai ayah yang minta maaf. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita menanggalkan gengsi di dalam hal-hal tertentu yang perlu penyelesaian. Kalau memang kita merasa bersalah pada anak kita atau murid kita atau orang yang ada di bawah kita harus minta maaf. Gengsi kita tahan, dan nanti justru di situ kita akan mendapatkan pemulihan dan kelegaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan mengenai pertobatan ini tentang cerita Alkitab tentang si bungsu, ya, yang izin pamit, kemudian minta sebagian warisan, dia hambur-hamburkan, akhirnya dia sadar, dia bertobat, pulang ke rumah, bapaknya mengadakan pesta dan menerima dan tidak mengulangi lagi. Masih ingat itu ya cerita itu? Itu menolong kita untuk mengingat pertobatannya seperti ini, 180 derajat, ya, dan tetap hidup di dalam Dia. Tetap syarat utama itu, ya, ketika kita berdosa, ya, kita harus bertobat dan tetap hidup di dalam Dia. Untuk apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus juga mengingatkan agar setiap orang bertobat, menjaga kesucian, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, itu ditulis di dalam Matius 4 ayat 17. Ya, setiap orang harus bertobat, menjaga kesucian, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Rupanya ini juga menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, kesucian. Ya, sifat Allah yang suci itu kita harus miliki. Supaya ketika kerajaan Allah itu dinyatakan, atau kiamat atau kematian itu dinyatakan pada kita, kita boleh memiliki kesucian, keserupaan dengan Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu akal budi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sifat yang ketiga yang Allah taruh di dalam diri kita itu adalah akal budi. Apa sih tujuan Allah menaruh akal budi di dalam diri manusia? Ya, supaya manusia itu terok-terok Tuhan, ikut-ikut meneladani Tuhan. Tuhan itu punya daya kreatif yang luar biasa ketika menciptakan. Manusia bisa menciptakan, ya. Cuma bedanya
Tuhan menciptakan itu dengan bara, bukan bara api. Tapi bara di sini artinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Manusia diberi akal budi supaya apa? Juga kreatif, menciptakan sesuatu dari yang ada menjadi sesuatu yang berarti. Ya, dari bambu menjadi capil, menjadi kursi, ya, menjadi tas atau anyaman yang lain. Tuhan menaruh akal budi, dan ini setiap orang diberi akal budi, ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan orang lain, temannya atau anaknya menurut asuh gitu, ya, wah ini merendahkan karena manusia memiliki akal budi sedangkan binatang tidak. Makanya kalau mungkin temannya atau orang lain dengan binatang itu menghewankan manusia, ya, bukan memanusiakan manusia, tetapi menghewankan atau membinatangkan manusia. Dan ini berdosa Bapak Ibu, karena ini adalah termasuk untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tujuan Allah apa? Tujuan Allah yaitu supaya manusia itu memfungsikan akal budi itu untuk mengenal Dia. Ya, tadi di bacaan kita ayat 3-5. Ya, supaya manusia itu mengenal Dia, mengenal Allah, supaya manusia itu sadar kembali kepada keserupaannya dengan Allah. Ya, mengenal Dia, kembali kepada keserupaannya dengan Allah, menyadarkan kita kembali bahwa kita ini adalah gambar Allah, bukan gambar dunia. Kita ini gambar Allah, kita bukan gambar iblis. Amin. Ya. Dengan akal budi kita bisa belajar firman. Firman mengatakan bahwa manusia itu serupa dengan Allah, menyadarkan kita bahwa aku ini serupa dengan Allah. Artinya memiliki kasih, kesucian, dan akal budi, memiliki daya kreatif, memiliki harga diri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu sebabnya Allah itu menaruh pikiran di otak kita. Ya. Itu sebabnya Allah itu menaruh pikiran, kita itu bisa berpikir, ya, kita bisa Allah memberikan hikmat untuk apa? Kita mempertimbangkan sesuatu, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah, mana yang jahat, ya, mana yang benar-benar mendatangkan murka Allah, tetapi mana yang menyatakan kehendak Allah. Tuhan memberi akal budi pikiran pada kita itu untuk itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita fungsikan, ya, sehingga apa? Sehingga kita ini tidak hidup menurut daging, ya, atau menuruti dunia, tetapi kita akan menuruti patron kita, yaitu Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa sih tujuan Allah menaruh akal budi? Supaya kita ini memfungsikan untuk kita taat, ya, untuk kita taat, menuruti perintahnya. Allah mengaruniakan kepada kita ilmu, Allah mengaruniakan kepada kita itu kepandaian. Untuk apa? Untuk taat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu disekolahkan, ya, anak-anak disekolahkan oleh papa mamanya, untuk apa? Sebenarnya untuk taat kok. Ya, sebenarnya untuk taat. Ya, untuk nurut pada firman kepada orang tua, karena dengan menuruti firman Tuhan, dengan menuruti bimbingan orang tua, maka hidup kita pun akan berbahagia. Saya tidak katakan hidup kita akan kaya raya, enggak, ya, hidup kita akan berbahagia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak berhenti sampai pada di situ, ya, ketaatan saja. Supaya kebenaran yang kita pahami itu benar-benar yang menjadi hidup, menjadi sesuatu yang berarti, ya. Dan apa, supaya firman yang kita pelajari itu menjadi hidup. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah meneladankan logos, ya. Allah itu adalah firman, ya. Firman itu menjadi manusia. Dengan menjadi manusia itu prosesnya bagaimana? Yaitu dengan mengasihi dan harus turun ke dunia itu.
kita. Kalau firman itu tetap ada di dalam otak kita dan kita tidak mewujudkan, ya, maka kita tidak akan jadi berkat. Ya, kalau kita tidak memberitakan kabar baik, memberitakan Kristus ya kepada orang lain pun ya tidak akan menjadi milik Kristus. Ini yang dimaksud sebenarnya kita mewujudkan firman itu menjadi manusia atau firman itu menjadi wujud nyata. Yaitu apa? Yaitu dengan kita ini memperkenalkan orang lain yang belum percaya, belum mengenal Yesus itu kepada Yesus. Ya. Karena orang yang belum pernah mendengar berita Injil, tidak ngerti. Kenapa banyak orang yang tidak mengerti kepada kekristenan? Karena tidak ada yang memberitakan. Dan Allah sudah meneladankan kepada kita. Allah meminta kita, kalau kita mau keserupaan dengan Kristus, akal budi kita hidupkan supaya apa? Orang lain itu mendengar kabar sukacita dan orang lain pun juga merasa aku serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau kita mau hidup serupa dengan Kristus, mari kita terus hidup di dalam Dia, ya, hidup di dalam Dia. Kita fungsikan kasih Allah yang sudah ditaruh di dalam diri. Tetapi apa? Diri kita juga dituntut untuk kita hidup suci di hadapan Tuhan. Dan juga kita menggunakan, memfungsikan akal budi kita. Sehingga apa? Kita bisa serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya, ya, perintah ini bukan sunnah, tapi perintah ini adalah hukumnya wajib. Ya, ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jemaat hamba Tuhan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kiranya Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman-Nya. Mohon kesediaan Bapak Yani berdoa untuk firman Tuhan dan kita sekalian. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu Engkau mau datang ke dunia. Karena kasih-Mu Engkau mengajari kami untuk mengenal-Mu, mengenal Bapa. Karena kasih-Mu juga Tuhan, Engkau rela mati menebus dosa kami, sehingga kami boleh diperdamaikan dengan Allah. Bantu kami Bapa juga dengan kasih-Mu, agar kami bisa betul-betul bertobat dari segala tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Bantu kami Tuhan, dengan kasih-Mu juga kami boleh menyalurkan ke orang-orang sekeliling kami. Kami mau berbagi, kami suka berbagi. Bukan semuanya dari Tuhan untuk kami saja, tapi kami juga mau menjadi saluran berkat bagi sesama. Sertai kami semua ya Bapa, bantu kami untuk mengamalkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembali. Bicara ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Andreas. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita pujikan penuhilah pialamu hari ini. Yang bertugas Saudara Emon dan Saudara Wisnu. Teroleh segala janji serta turut firman
saya akan membacakan fakta. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Andreas Warsito. Tuhan Yesus memberkati sekeluarga atas pelayanan di tempat ini. Untuk ibadah sekolah minggu, setelah ibadah umum selesai, ibadah pemuda Ora et Labora setiap hari Sabtu pukul 16.00. Ibadah kaum wanita setiap hari Rabu pada pukul 17.00. Selamat ulang tahun kepada Ibu Alia, Bapak Nikolas Lambe. Tuhan Yesus memberkati. Apakah hadir pada hari ini? Untuk penata layanan minggu depan tanggal 21 November 2021, pengkhotbah akan dilayani oleh Evangelis Averius Warbu, liturgos Bapak Yanwin, musik Saudari Maria, backing vokal Bu Harmiati dan Budian, kolektor Bapak Ibu Gatot, penyambut tamu Budian dan Saudara Andreas. Kiranya ada tambahan pengumuman? Nanti. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi dan menerima doa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat yang dari Allah. Kita mewujudkan keserupaan kita dengan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kasih, kesucian dan akal budi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.